Baiklah, selamat pagi. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan kode-kode yang ada di Scratch. Tampilan utamanya akan seperti ini dan kita akan memilih spreadnya. Untuk pemilihan spread ada di samping kanan bawah. Saya memilih hewan untuk spread saya, yaitu kucing. Kita cari bagian hewan dan kita cari kucing. Setelah mendapatkan itu, saya memilih background yang ada di sampingnya. Saya mengambil yang background seperti pada tampilan layar ini. Ada banyak sekali background, teman-teman bisa pilih background apa saja sesuai dengan kemauan teman-teman. Setelah itu saya pindahkan spread saya biar dia lebih enak diatur. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di bagian samping kiri. Samping kiri itu ada banyak sekali, ada gerakan, ada tampilan, ada suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan apa itu balok saya. Oke, jadi saya akan membuat kode di mana spread saya ini bisa menghitung kecepatan, jarak tempuh, waktu yang dia peroleh dari titik A ke titik B. Atau bisa saja diisi sama teman-teman jaraknya berapa, waktu tempuh yang teman-teman inginkan berapa. Kemudian saya akan buat spread saya berjalan ke arah depan atau lurus ke depan. Oke, mari kita mulai teman-teman. Yang pertama kita pilih bagian kejadian. Bagian kejadian ini kita lihat yang ada bendera hijaunya, kita tarik dan kita masukkan ke dalam kotak itu. Setelah itu, setelah dia udah ada, kita lanjut untuk mengambil kode yang berikutnya atau rumus yang berikutnya. Kita pergi ke sensor. Nah, di bagian sensor ini kita lihat yang ada apa namamu itu. Tanya apa namamu dan tunggu. Nah, kita klik, kita ambil dan kita letakkan di bawah dari yang kejadian tadi kita udah ambil. Nah, bagian apa namamu itu kita rubah menjadi teks yang kita inginkan. Misalkan yang saya inginkan adalah masukkan jarak tempuh. Masukkan jarak tempuh atau masukkan jarak. Selanjutnya kita memilih bagian variabel yang ada di bagian kiri. Kita klik variabel, kita ambil yang ada tulisan atur. Kalau kita ingin buat variabel baru, kita buat di bagian klik tambahkan atau buat sebuah variabel baru. Nah, kita buat variabel yang kita inginkan. Karena saya butuh variabel baru yang jarak, jadi saya tulis jarak. Kemudian kita bisa pilih untuk bisa dilihat semuanya atau cuma bisa dilihat yang saat ini aja. Selesai itu kita matikan dulu yang itu biar dia tidak muncul di dalam layarnya spread saya. Oke, lanjut kita ngambil bagian atur jarak, itu yang bagian itu. Habis itu kita tarik ke dalam, kita taruh di bawah yang sensor. Kemudian kita balik lagi ke sensor. Bagian nolnya itu kita isi dengan jawaban. Jangan lupa menggunakan rumus ya teman-teman, biar nanti dia bisa terdeteksi. Kalau misalkan sistemnya error atau rumusnya error, dia tidak akan terdeteksi hasilnya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan rumus yang benar ya teman-teman ya. Kemudian kita ambil lagi yang ada teks apa namamu. Nah, di atas kan dia minta memasukkan jarak. Kemudian jarak ke jawabannya berapa. Setelah itu kita ganti menjadi waktu tempuh di bawahnya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian variabel untuk mengambil kode berikutnya.
Nah, setelah itu kita ambil yang sama seperti tadi, atur, kemudian jarak, kemudian kita letakkan di bawah. Karena kita membutuhkan waktu tempuh atau kecepatan rata-ratanya, kita buat lagi variabel yang baru. Begitu ya teman-teman ya, masih sama seperti yang tadi. Cara pembuatan variabel barunya itu kita klik untuk penambahan variabel baru, kemudian kita bisa menggunakannya. Setelah kita menuliskan variabel yang baru, kita ambil variabelnya untuk dimasukkan ke bagian itu. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan teknis saya memencetnya. Nah, kita pilih yang bagian kecepatan rata-rata. Kemudian yang bagian 0 putihnya itu kita masukkan kode yang sama dengan yang di atas. Kita pilih ke sensor, kemudian ambil jawaban, letakkan di dalam kode yang sebelumnya. Selesai itu, kita kembali lagi ke ini teman-teman, ada 2 penggabungan kode ya. Kemudian kita balik lagi ke variabel, ambil kembali yang sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan variabel yang baru lagi teman-teman. Kalau teman-teman pengen variabelnya itu langsung ada semuanya, teman-teman bisa tambahkan semua jenis variabel yang barunya itu sekaligus. Nah, kemudian kita klik bagian itu, kita ubah menjadi waktu tempuh. Bagian yang kosong itu kita isi dengan bagian operator, teman-teman. Kita gabungin lagi nih. Kan di sini ada bagian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ambil yang bagian pembagian karena kita butuh hasilnya itu untuk dibagi, teman-teman. Jadi kita ambil yang bagian dibagi, kita tarik, kita masukkan, kemudian kita balik lagi ke bagian variabel. Jangan lupa diilangin ya teman-teman sebelum kita mulai biar nanti nggak mengganggu di bagian sprite layarnya. Kemudian kita ambil tarik yang jarak teman-teman, variabel jaraknya. Kemudian kita akan bagi dengan kecepatan rata-ratanya. Nah, setelah kita gabungin 2 kode ini, kita akan gabungin sama kode yang sebelumnya. Kita tarik, kita masukkan ke bagian yang 0-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah jadi sebenarnya. Untuk pertanyaannya udah jadi. Setelah kita menggabungkan ini, kita akan menambahkan satu kode lagi, yaitu di bagian tampilan. Di bagian tampilan kita klik, kemudian kita tarik yang bagian katakan halo. Kita taruh di bagian paling bawah, katakan halo. Setelah kita mengklik katakan, kita masuk ke bagian operator, kita ambil yang bagian gabungkan apel dan pisang. Nah, kita tarik, kemudian bagian apel itu akan kita rubah menjadi waktu tempuh Anda. Kemudian bagian pisang ini akan kita gabungkan kembali dengan variabel atau kode yang sebelumnya. Klik dan tarik lagi, gabungkan lagi, kemudian rubah yang bagian apel itu. Kita akan mengambil variabel. Selanjutnya kita akan mengambil variabel jarak, gabungkan, dan tulisan pisang itu kita rubah menjadi jam. Kemudian setelah digabungkan, kita akan gabungkan 2 atau 3 kode ini bersama dengan kode yang sebelumnya atau yang warna ungu tadi. Kita letakkan pada posisi halo. Jangan sampai terpisah seperti ini ya teman-teman. Kita harus gabungkan sekaligus. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi.
Untuk pertanyaan-pertanyaannya, kita tinggal membuat langkah-langkah atau kode-kode penyatuan permainan secara logika untuk bisa membuat spread kita berjalan. Nah, di sini saya memunculkan atau menampilkan jarak, kecepatan rata-rata, dan waktu tempuh yang akan didapatkan ketika saya menjawab pertanyaan yang saya buat di sini dengan mengisi kodenya. Kemudian saya akan membuat spread saya berjalan dengan cara saya memasukkan kode-kode yang baru lagi. Langkah pertama yang saya ambil, saya mengklik bagian kejadian, kemudian mengambil yang ada bendera hijaunya. Kemudian saya pergi ke kejadian, di bawah kejadian adalah kontrol. Kemudian saya mengambil balok yang selamanya. Setelah itu saya pergi ke gerakan dan mencari meluncur 1, kemudian ditarik, dimasukkan agar terlihat semua. Saya di bagian bawah bisa memperbesar dan memperkecil tampilan, atau supaya tidak susah bisa digeser teman-teman, jadi bisa digeser juga ya. Kemudian setelah saya memasukkan kode-kode tersebut, saya memasukkan X dan Y yang ada di bawah. Ibu bisa lihat di bawah spreadnya, di bawah backgroundnya itu ada X, ada Y, ada spreadnya. Itu bisa dilihat di situ. Saya nanti akan rubah sesuai dengan yang saya butuhkan. Kemudian meluncur saya menggunakan 0,5. Kemudian X-nya saya ambil di 207 dan Y ada di minus 34. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil kode berikutnya, yaitu jika di pinggir akan dipantulkan. Jadi ketika dia mencapai garis akhir di depan atau di pinggir, dia akan dipantulkan kembali. Kemudian balok yang terakhir adalah atur gaya rotasi. Yang saya pilih adalah ke kiri dan ke kanan. Baik. Selanjutnya saya akan mencoba memulai permainan analisis logika saya dengan cara seperti mengklik bendera hijau. Saya masukkan jarak akan mendapat hasilnya. Misalkan saya pakai contoh 100, kemudian waktu tempuh saya menggunakan 10. Maaf, saya salah menulis 10. Jadi waktu tempuh yang saya dapatkan adalah 100 jam. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semangat belajarnya. Sampai berjumpa.